Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan pecinta, penggemar, dan juga penggila olahraga sepak bola, khususnya sepak bola Indonesia. Karena di konten kedua dari channel YouTube Bola Bung Binder hari ini, teman-teman, saya ingin memberikan review dari pertandingan di Liga 1 antara Persib Bandung versus Persita Tangerang yang berakhir untuk kemenangan Persib Bandung dengan skor 1-0. Seperti yang kita ketahui bahwa kedua tim ini membutuhkan 3 poin untuk alasan yang berbeda. Persib Bandung butuh 3 poin untuk tetap mengejar Bayangkara FC yang sebelumnya berada di peringkat nomor 1, sedangkan Persita Tangerang butuh 3 poin untuk bisa menembus zona papan atas. Dan seperti yang kita pahami juga teman-teman bahwa kedua tim ini menurunkan pemain-pemain baru yang telah mereka kontrak. Di Persib Bandung yang tentu ditunggu oleh para supporternya, yaitu duet cadas di lini depan ya, Bruno Cantanhede dan juga David da Silva. Sedangkan di Persita Tangerang ada penjaga gawang baru mereka yang sebelumnya bermain untuk Semen Padang, Randy Oscario, ada Dafronov yang sebelumnya bermain di Borneo FC, dan ada Muhammad Iqbal, pemain muda yang sebelumnya bermain di luar negeri. Dan juga tampak jelas para pemain dari kedua tim ini bermain ekstra agresif di pertandingan kemarin malam, teman-teman. Dan konsekuensinya ada cukup banyak kartu kuning yang diterima oleh para pemain dari kedua tim. Dari Persib Bandung ada 3 pemain yang mendapatkan kartu kuning, Maklok, Ardi Idrus, dan juga Ahmad Jufrianto, yang membuat mereka akan absen di pertandingan selanjutnya lawan Bali United karena terkena akumulasi kartu kuning. Sedangkan dari Persita Tangerang, penjaga gawangnya Randy Oscario mendapatkan kartu kuning dan Muhammad Iqbal beberapa menit sebelum pertandingan berakhir. Jika saya cermati, kedua tim ini mengandalkan sepak bola menyerang dan menyerang secara kolektif. Artinya melibatkan kerjasama di antara para pemain. Maka itu terlihat bagaimana mereka perlahan-lahan membangun serangan. Dan bedanya antara Persib dan juga Persita bahwa Persib lebih sering menyerang dari kedua sektor sayap dan Persita Tangerang lebih sering menyerang dari tengah. Karena para pemain Persita yang berada di posisi fullback itu jarang maju sebab ada 2 pemain cepat dari Persib di kedua sektor flank. Beckham Putra dan juga Febri Haryadi yang juga silih berganti ya kan bisa berpindah posisi. Nah, saya ingin membahas dulu starting lineup dari kedua tim ya teman-teman ya. Sangat penting kita membahas starting lineup dari Persib Bandung. Teja Pakualam yang jika saya tidak salah mencatat clean sheet alias tidak kemasukan gol sebanyak 6 kali. Karena tidak kemasukan gol juga di pertandingan ini. Kemudian Hen, Ahmad Jufrianto, Nick Kuipers, Ardi Idrus, di tengah Febri Haryadi, Rashid, Klok, Beckham Putra, di depan David da Silva dan Bruno Cantanhede. Formasinya 4-4-2. Nah, dengan formasi 4-4-2 berarti 2 pemain sayap dari Persib ini harus bisa feeding bola ke 2 striker. Karena 2 striker di depan untuk Persib ini adalah target man. Ya, mereka tidak akan memulai serangan juga dari tengah jika tidak diperlukan. Sedangkan dari Persita Tangerang ini dia ya, formasi dari Coach Widodo Cahyono Putro ya, 4-2-3-1. Ada Tylon, ada Irsyad Maulana, ada Harrison, Andre Agustiar, ada Nuridin Dafronov, ada Shin Yong Bae, ada Kevin Gomez, Syaiful Anwar, Agung Prasetyo, Muhammad Toha, kemudian Randy Oscario yang baru bergabung dari Semen Padang. Nah, dari jalannya pertandingan ya terlihat ya Persib benar-benar menggempur pertahanan dari Persita Tangerang. Baru 4 menit mungkin ya, 4 atau 5 menit tuh David da Silva sudah mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Dan cukup baik juga positioning dari David da Silva kan di antara 2 pemain bertahan Persita Tangerang. Jadi memang ini striker yang punya kemampuan untuk mencari ruang ya, ruang sesempit apapun di dalam kotak penalti agar dia bisa melakukan finishing. Sayang sekali sundulannya itu bisa dibaca oleh Randy Oscario yang memang positioningnya sudah bagus. Dan umpan dari Beckham Putra ya. Jadi memang terlihat bahwa 2 pemain sayap dari Persib Bandung ini juga fokus untuk membagi bola, sangat penting. Ya, karena jika 2 pemain sayap ini bermain individu, ya buat apa juga ada 2 striker di depan kan? Logisnya kan seperti itu. Bruno hampir mencetak gol ketika Febri Haryadi memberikan umpan dengan kepalanya, tapi masih bisa di-save lagi oleh Randy Oscario. Kalau bagi saya sih Randy Oscario ini man of the match ya teman-teman ya. Meskipun Persita kalah dan dia juga mendapatkan kartu kuning, tapi total saya hitung dia ada melakukan 8 kali penyelamatan yang gemilang untuk bisa mencegah para pemain Persib mencetak gol dari open play. Dan berkali-kali Febri dan juga Beckham Putra ini merepotkan Kevin Gomez dan juga Muhammad Toha. Dan mereka bisa melakukan pergerakan-pergerakan cepat mendekati kotak penalti dari Persita Tangerang. Dan akhirnya kita lihat bahwa Bruno ya dilanggar ketika Randy tidak bisa mengontrol bola dan itu memberikan peluang kepada Bruno untuk mencetak gol. Sebetulnya tidak mudah juga teman-teman mencetak gol dari penalti, apalagi
Dia baru pertama kali main di Liga 1 kan, dan juga membela timnya yang baru. Tapi terlihat dia begitu tenang untuk mencetak gol ya. Dan pemain ini memang saya melihat pergerakannya cepat sekali, sulit sekali dimonitor oleh para pemain tim lawan. Tapi ini adalah pertandingan perdananya. Jadi ya jika dia kesulitan juga untuk bisa mengimbangi ya permainan rekan-rekan yang lain, ya itu wajar saja sih saya pikir. And kita lihat ada juga peluang ya, berkali-kali ini peluang nih terus dari Persib Bandung nih teman-teman. Ya, ada Febri Haryadi yang memberikan umpan juga di mana hampir disundul oleh David da Silva, kemudian Rashid shooting, bisa di-save juga shootingnya oleh Randy Oscario, dan juga ada juga peluang dari Febri Haryadi yang dia capping di dalam kotak penalti, dia shooting langsung ya. Memang sih yang diharapkan adalah Febri memberikan passing ya teman-teman, tapi kalau saya melihat di sana memang David da Silva dijaga ketat. Jadi sulit juga untuk Febri membagi bola tersebut, maka itu saya lihat dia melakukan shooting langsung. Apalagi dia sudah berada di dalam kotak penalti. Tapi beberapa kali juga dia bisa membagi bola sih pada saat memang dia tidak berada di situasi yang atau posisi yang menguntungkan. And Persita juga bukan berarti tidak menyerang, tapi saya melihat Persita lebih banyak mengandalkan set piece. Hampir saja tuh mereka menciptakan peluang ketika tendangan dari Saiful itu bisa diblok oleh Nick Kuipers. Memasuki babak kedua, saya memang yakin sih bahwa ini Coach Widodo akan melakukan pergantian pemain ya, karena terlihat dari segi serangan Persita tidak banyak bisa menciptakan peluang dari open play. Miftahul Hamdi masuk, Ahmad Nur Hardianto masuk. Jadi dua pemain yang punya naluri menyerang. Ada Kasim Botan masuk, ada Muhammad Iqbal masuk, dan kemudian dari Persib ada Freds masuk, ada Esteban Vizcara masuk. Nah, kenapa Freds dan Esteban masuk, Febri dan Bruno ditarik keluar? Bruno tentu karena baru perdana tampil di Liga 1 dan dia juga belum lama menjalani latihan ya teman-teman. Freds masuk, Freds hampir mencetak gol. Nah disinilah saya melihat bahwa Freds terburu-buru untuk melepaskan tendangan ya, karena memang dia juga sudah dikepung oleh para pemain Persita. Kemudian Esteban Vizcara not bad, mainnya cukup bagus. Dia memberikan satu passing kepada David da Silva, yang David da Silva shooting tapi bisa ditahan oleh Randy Oscario. Kemudian Maklok juga hampir mencetak gol dari tendangan bebas. Beckham Putra juga 2 kali hampir mencetak gol dari tendangan jarak jauh. Terlihat di babak kedua stamina para pemain Persib sedikit menurun. Jadi memang mereka tampak terburu-buru untuk melepaskan tendangan. Febri Haryadi juga mendapatkan umpan di dalam kotak penalti kan, sama tuh seperti di babak pertama, dia capping, dia shooting, tapi tidak bisa mencetak gol. Dan saya mencermati bahwa permainan dari Persib sudah berubah ya teman-teman. Di babak pertama ya, khususnya di babak pertama pertandingan ini, para pemain dari Persib itu lebih sering membagi bola ke depan. Dan itu cukup pinter yang mereka lakukan karena ada 2 striker di depan. Jadi 2 striker ini perlu memberikan tekanan kepada para pemain tim lawan yang berada di pertahanan. Yang kali ini mereka lawan adalah Persita Tangerang. Persita juga saya melihat hampir mencetak gol ya dari pemain pengganti mereka yang masuk, yaitu Kasim Botan ya, hampir saja mencetak gol tapi bisa di-save oleh Teja. Jadi Teja juga kita lihat sudah kembali menjadi penjaga gawangnya dan bermain cukup baik. Tidak banyak peluang yang berbahaya dari Persita, tapi ketika diperlukan dia bisa melakukan penyelamatan yang cemerlang. So dari pertandingan ini yang saya pelajarin bahwa kelemahan dari Persib itu hanya satu teman-teman, yaitu finishing, penyelesaian akhir. Ya kan, ada 8 peluang on target dan 11 off target. Dari 8 peluang on target, ini yang saya catat nih ya, Bruno 1, David da Silva 3, Rashid 1, Klok 1, Beckham 2. Jadi kita lihat ada 5 pemain yang mendapatkan peluang on target, tapi golnya cuma 1 dari penalti. Nah ini yang perlu dibenahi, finishing. Ya, dan lawannya kan Persita. Jika lawannya nanti adalah tim yang lebih kuat lagi, atau nanti ketika lawan Bali United, nah finishing ini yang perlu segera dibenahi oleh para pemain Persib. Kalau bisa ya 2 peluang 1 gol, daripada 8 peluang tapi tidak ada yang gol dari open play dan mencetak gol hanya dari penalti. Ya, itu pun penalti karena memang ada kesalahan dari Randy. Ya, selain itu kita lihat Randy begitu baik juga melakukan save. Jadi ketika ada penjaga gawang dari tim lawan lagi on fire, ya terlihat juga para pemain Persib harus bisa mengandalkan nalurinya untuk melakukan finishing yang baik ya. Kalau tidak ya seperti di game ini hanya menghasilkan 1 gol. Dan memang sih menangnya cuma tipis 1-0, tapi yang penting untuk Persib bisa menang dan untuk sementara berada di peringkat nomor 1, menunggu pertandingan antara Bayangkara FC versus Arema yang akan dimainkan besok. Jadi bagi saya melihat bahwa permainan dari Persib sudah berbeda dibandingkan di putaran pertama. Passing-passingnya lebih mencair lagi dan tidak banyak kesalahan-kesalahan elementer atau mendasar yang mereka lakukan, cuma memang bermain lebih agresif lagi. Itu yang juga perlu salah satu diperhatikan oleh Coach Robert Rene Alberts agar tidak terlalu banyak melakukan pelanggaran yang bisa memberikan juga keuntungan bagi para pemain tim lawan untuk bisa mendapatkan peluang dari set piece. Jadi kita tunggu saja pertandingan selanjutnya dari Persib dan juga Persita Tangerang. Silakan bagi teman-teman yang punya
analisa tersendiri, bisa memberikan analisa kalian di kolom komentar di bawah konten ini. No hate, only football. Salam sepak bola.